Bayangkan kalian hidup di dunia fantasi ala RPG, di mana peran kalian sudah ditentukan sejak lahir. Ada pahlawan, penyihir, ksatria, dan ada Murabito alias warga desa biasa. Di dunia manapun, warga desa itu cuma pelengkap. Tugas mereka cuma panik, lari, atau jadi korban yang harus diselamatkan sama si tokoh utama. Tapi, bagaimana kalau ada satu warga desa yang menolak takdir itu? Warga desa yang kerjaannya cuma push rank lewat jalur mandiri sampai levelnya menyentuh angka nggak masuk akal. Level 999, nggak cuman OP atau overpowered, dia bahkan bisa nge-one shot monster kelas boss cuma pakai pukulan biasa. Kali ini kita bakal bahas anime fantasi anti mainstream yang bakal bikin kalian melongo. Level 999 no Murabito. Kok bisa seorang warga desa jadi makhluk paling ditakuti di dunia? Yuk kita bedah. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya yang bikin geleng-geleng kepala, kita intip dulu yuk dapur dari anime satu ini. Anime ini diadaptasi dari light novel populer karya Koneko Hoshino. Untuk urusan animasi, project ini digarap oleh studio Brains Base. Grafisnya nggak usah diragukan, efek sihirnya dapet, world buildingnya berasa hidup, dan animasi pertarungannya bener-bener memanjakan mata. Dengan total 12 episode untuk season pertamanya, anime ini masuk ke dalam genre action, fantasy, adventure, dan shonen. Jadi buat kalian yang suka cerita petualangan seru dengan MCI yang menyembunyikan kekuatannya, anime ini adalah paket lengkap. Mari kita masuk ke dunianya. Di dunia ini, setiap orang lahir dengan kelas atau peran yang sudah melekat di status bar mereka. Dan sialnya, karakter utama kita yang bernama Kagami Koji terlahir sebagai Murabito, kasta terendah dalam hierarki dunia ini. Di dunia ini, warga desa itu nggak punya masa depan dalam hal bertarung. Stat growth mereka kecil banget dan mereka dianggap lemah selamanya. Tapi Kagami punya prinsip berbeda. Dia sadar, meski stat awalnya kecil, kalau dia bunuh monster terus-menerus tanpa henti selama bertahun-tahun, levelnya bakal naik juga. Dan boom! Berkat kegilaannya yang grinding setiap hari, Kagami berhasil menembus batas maksimal dunia dan mencapai level 999. Kekuatannya sekarang nggak ngotak guys. Dia bisa nahan pedang suci pahlawan cuma pakai 2 jari, dan kecepatan geraknya bikin naga purba kelihatan kayak siput. Tapi plot twistnya, Kagami nggak mau jadi pahlawan, dia tetap mau jadi warga desa. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis dari ras demon, iblis, yang mengubah pandangannya tentang konflik manusia versus iblis. Dari sinilah petualangan Kagami yang sebenarnya dimulai. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Dia berniat menggunakan kekuatan level 999-nya untuk merombak tatanan dunia yang tidak adil ini. Keseruan anime ini nggak cuma bertumpu pada Kagami sendirian. Karakter-karakter di sekitarnya juga punya dinamika yang seru banget buat diikuti. Kagami Koji, sang tokoh utama. Meskipun dia sekuat dewa, penampilannya santai banget, sering dibilang malas, tapi aslinya sangat protektif dan punya pemikiran yang visioner. Dia bosan sama konsep pahlawan versus raja iblis yang menurutnya cuma manipulasi politik dunia. Alice, gadis iblis. Dia adalah putri dari salah satu petinggi kaum iblis. Pertemuannya dengan Kagami membuka mata kita bahwa iblis di anime ini nggak semuanya jahat. Hubungan chemistry antara Alice dan Kagami ini kocak tapi juga menyentuh. Meno, si pahlawan resmi yang diutus dunia. Bayangin, dia adalah pahlawan terpilih,
Tapi setiap kali ketemu Kagami, harga dirinya langsung hancur berkeping-keping karena sadar level mereka beda langit dan bumi. Ada juga karakter ksatria wanita yang tegas dan penyihir jenius yang bakal bergabung dalam lingkaran pertemanan Kagami, yang bikin cerita makin ramai dengan komedi segarnya. Terus, apa yang bikin anime ini beda dari anime overpowered lainnya? Pertama, konsep satirnya. Anime ini menyindir keras stereotip game RPG. Di saat komoditas pahlawan diagung-agungkan, justru seorang warga desa yang menyelamatkan pantat mereka semua. Kedua, misteri dunianya. Kenapa sistem level ini ada? Siapa yang menciptakan aturan dunia ini? Kagami nggak cuma bertarung melawan monster, tapi dia mencoba meretas rahasia terbesar dari dunia yang mereka tinggali. Dan yang ketiga, aksi versus komedi yang seimbang. Kalian bakal disuguhkan pertarungan yang bikin merinding, tapi sedetik kemudian bakal dibuat ketawa ngakak karena kelakuan santai Kagami. Apakah Kagami bisa menyatukan ras manusia dan iblis dengan kekuatan level 999-nya? Dan apa yang terjadi ketika para petinggi dunia tahu bahwa ancaman terbesar bagi rencana mereka bukanlah Raja Iblis, melainkan seorang warga desa biasa yang bosan hidup tenang? Jawabannya cuma bisa kalian temukan dengan menonton langsung anime level 999 no Murabito. Dijamin kalian gak bakal nyesel ngikutin perjalanan Kagami dari nol sampai jadi tak terkalahkan. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian, kalau kalian masuk ke dunia game, kelas apa yang pengen kalian dapet? Sampai jumpa di rekap anime seru berikutnya. Move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.